Ketika kita ngoding React.js yang mana merupakan komponen based, kita akan sering banget ngeliat yang seperti ini nih. Ini dia main props, name, age. Jadi kita ngasih nilai atau value mengirimkan data ke dalam satu buah komponen yang mana itu namanya props. Nah, nanti name dan age ini bisa kita handle di mana? Di komponen say hi di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada tanda kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian ada name dan age. Ini dinamakan destructor, object destructor. Nah, kita akan sekarang coba bahas mengenai destructuring object di JavaScript. Stay tune terus, gaskeun. Oke, kita akan bahas mengenai destructuring object. Nah, kalau teman-teman cek di sini, kayak nanti kalau kita ngoding React.js itu bakal sering banget ngelihat codingan kayak gini. Dia ada destructuring object, punya name sama age. Terus di sini kita tinggal panggil aja name sama age-nya. Yang mana nilai atau value-nya itu didapat dari app.jsx ini ketika kita mengirimkan atau memanggil say hi komponen. Diberikan value name dan juga age di sini. Kalau kita cek dari sisi browsernya, ini akan menghasilkan value seperti ini. Halo, nama saya Ricky, umur 27. Gitu. Kalau kita balik lagi dan kita ganti, misalkan di sini nama saya Mamat, umur jadi 37. Save, kita balik ke browser, nah dia akan berubah. Mamat, umur 37. Nah, ini kita memberikan props. Nah, tapi di sini yang ingin dibahas adalah mengenai hal ini nih. Tanda kurung kurawal buka, name, age, dan kurung kurawal tutup. Ini dinamakan destructuring object. Cara lain untuk menggunakan ini, atau pada sebelumnya ya, sebelum menggunakan destructuring object, itu bisa dengan cara props. Kayak gini. Nah, nanti cara manggilnya gimana? Cara manggilnya di dalam tanda ini, kurung kurawal bukanya, kita harus ngetik dulu props, diikuti namanya. Di sini namanya itu name. Nah, yang satu lagi, coba yang age kita ganti props titik. Nah, dia akan muncul nanti age gini. Save. Kalau kita jalankan, ini akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini dinamakan dengan props ketika sebelum menggunakan object destructor. Nah, sekarang kita mau coba bahas lebih detail sedikit demi sedikit mengenai si object destructuringnya. Oke, let's say di sini kita punya satu buah objek di JavaScript. Nama objeknya itu adalah student. Nah, kalau objek di JavaScript berarti dia itu pasangan antara key dan value. Key-nya yang sebelah kiri sebelum titik 2 ini, value-nya sebelah kanannya. Nah, cara manggil objek di JavaScript di sini, misalkan kalau kita mau munculkan ya pakai console.log student titik. Nah, titik ini berarti kita akan mengakses key-nya. Key mana yang mau kita akses? Contoh key name. Di sini kita save. Kemudian kalau kita jalankan terminal, di sini berarti saya pakai deno destructor JavaScript. Oh, tadi dulu. ls -a object destructor. Oke. Deno object destructor. Nah, maka dia nanti hasilnya adalah Arya. Bisa dilihat di sini ya. Nih, betul. Coba lagi Arya. Kenapa Arya? Karena kita manggil key name. Nah, kalau misalnya kita pengen manggil si umur, pengen tahu value dari age-nya, kemudian value dari address and city, kita akan coba sekarang ya. Di sini berarti seperti biasa kita bikin console.log student ya. Kemudian diikuti dengan key-nya. Key-nya adalah age. Ini expect nantinya akan memunculkan si age-nya. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini muncul name sama age-nya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau mengakses satu buah key yang mana value-nya itu sebuah objek lagi? Nah, caranya kita akan nulis seperti ini. Console.log, kemudian student, address, dan ditambah lagi titik untuk mengakses key si objeknya. Entah itu city di sini atau misalkan satu lagi di sininya state. Save. Kalau kita jalankan, maka hasilnya area 21 Bandung West Java. Nah, ini sebelum kita menggunakan destructuring object. Nah, kalau kita mau menggunakan destructuring object, gimana gitu ya?
Nah, caranya kita bisa membuat lagi seperti ini. Misalkan di sini let. Kemudian karena kita mau mendestructuring sebuah objek, berarti kita perlu untuk memasukkan sintaks si objek, yaitu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Diikuti dengan apa? Diikuti dengan si key-nya. Name, age sini. Kemudian di sini sama dengan student. Nah, sekarang kita mau untuk mencoba ngeprint out. Daripada kita nulisin di sini student, ya, kita bisa hapus si student ini. Kemudian yang ini juga dihapus. Sekarang kita tinggal munculin aja si name sama age. Kita coba save. Kita jalankan, apakah hasilnya tetap sama? Hasilnya tetap sama. Ya, hasilnya sama. Nah, dari sini fungsi dari destructuring object itu, jadi kita tidak perlu mengulang-ulang menuliskan atau memanggil si student tadi, si objek student. Kita cukup mendestructure aja seperti ini, destructuring si objeknya. Dan ini yang sering kita temuin nantinya ketika kita ngoding React.js. Nah, sekarang gimana caranya kita mau ngeakses si key yang value-nya itu objek lagi? Gimana cara ngedestructurnya? Kita coba dulu seperti ini. Kita ikutin aja. Di sini kita coba tulis address nih. Terus kita coba print out hasilnya apa ya? Oke, kita coba tes dulu. Kita clear, kita munculkan lagi dan lihat hasilnya itu si objeknya. Jadi kita belum ngedestructor key address yang punya value object. Nah, caranya gimana ngedestructurnya? Caranya persis sama. Kita di sini tinggal tambahkan lagi titik 2, kemudian kita buka lagi atau destructor lagi si value dari si address, yang artinya di sini ada city dan juga di sini ada state kayak gini. Kita save. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita ngakses si city-nya langsung nih misalkan. Coba kita cek dulu, bisa nggak sih kalau misalkan kita nulis student langsung city tanpa address. Kita coba cek ya. City. Save. Di sini nih, hapus studentnya, kita panggil city, kita save, kita jalankan lagi. Dia berhasil. Oke, sekarang berarti yang state juga akan sama. Kita tinggal tulis aja di sini state, save, kemudian kita jalankan lagi. Berhasil. Wes Java. Lihat ya perbedaannya antara tadi kita nulisin panjang, kemudian dengan sekarang kita cuma nulisin seperti ini, cuma munculin name, age, city doang, tanpa harus nulisin kayak console.log student, kemudian address, kemudian city, terus lagi tanpa nulisin di sininya state. Nah, panjang, lihat bedanya ya. Jadi kita ketika menggunakan destructuring object bisa ngegunain kayak gini ya, daripada kita manggil panjang kayak gini nih, manggil si student object, kemudian manggil lagi si addressnya, kemudian manggil lagi si city-nya, chaining terus. Nah, ini kelebihan daripada si destructuring object yang mana akan sering kalian temui ketika ngoding React.js. Oke, so segitu dulu video kali ini tentang destructuring object. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Like, share, and comment. Jangan lupa subscribe juga. Stay tune terus. Salam programmer best friend.